Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi Pendidikan wabarakatuh. Jasmani Adaptif disusun oleh yang pertama ada Rara Oktaviani, selanjutnya ada Nisa Femi, ada Alfian Ferdana, Irfan Abdul Aziz, Novrian Tony, Sulaiman Lubis, Firman Saputra, Bima Bagus Pangestu. Dosen pengampu Yahya Eko Novianto, SPD MPD. Sini kami akan membahas materi pendidikan jasmani adaptif anak berkebutuhan khusus. Yang langsung saja dijelaskan yang pertama itu pada saudari Rara, kami persilakan. Baiklah, penjas adaptif. Pendidikan jasmani adaptif merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani yang menyesuaikan atau dimodifikasi yang memungkinkan individu dengan kebutuhan khusus atau kurang mampu dapat berpartisipasi atau memperoleh kesempatan beraktivitas dengan aman dan berhasil dengan baik sesuai dengan keterbatasannya, serta memperoleh kepuasan. Pendidikan jasmani adaptif merupakan suatu sistem penyampaian layanan yang bersifat menyeluruh atau komprehensif dan dirancang untuk mengetahui, menemukan, dan memecahkan masalah dalam ranah psikomotor. Baiklah, dilanjutkan oleh saudara Irfan, kami persilakan. Anak luar biasa, istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat. Anak berkebutuhan khusus, Hayward, adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik, yang termasuk ke dalam ABK antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunagaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan. Kegiatan ini tidak hanya olahraga semata, tapi juga untuk penguatan mental para ABK. Anak berkebutuhan khusus, silaturahmi, terapi, dan kampanye penyadaran difabel kepada masyarakat. Terima kasih kepada saudara Irfan. Dilanjutkan oleh saudara kita Sulaiman Lubis. Kami silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjas adaptif. Oke, langsung saja di sini kategori anak berkebutuhan khusus. Deskripsi ABK atau anak berkebutuhan khusus secara umum itu Hering tahun 1982 yang dimana tidak mampu atau disable yaitu seseorang yang mempunyai keterbatasan karena adanya kekurangan fisik yang mengganggu. Kemudian mempunyai kesulitan atau impaired yaitu seseorang yang mengalami kesulitan dalam pengindraannya. Yang ketiga, terganggu atau disordered yaitu seseorang yang mempunyai gangguan perilaku ataupun terganggu dalam hal belajar. Nah, yang keempat, cacat atau handicapped yaitu seseorang yang mempunyai kesulitan dalam merespon atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, dan yang terakhir untuk anak berkebutuhan khusus yaitu berkelainan atau eksepsional. Semua kelainan tersebut termasuk yang memiliki kelebihan. Terima kasih kepada saudara Lubis. Selanjutnya ini ada dilanjutkan oleh
kepada saudara Bang Nopriantoni, silakan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan faktor atau penyebab dari anak kebutuhan khusus, yaitu pada umumnya yang dikenal juga dengan nama anak difabel atau penyandang cacat, atau juga anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi di sini tentunya ada penegasan terhadap anak kebutuhan khusus, tentunya ada penyebabnya. Nah, penyebabnya ada beberapa hal. Satu, herediter. Nah, herediter ini adalah suatu bentuk penyebab yang disebabkan oleh hormon atau juga gen yang diturunkan dari orang tua atau juga saat pertumbuhan di dalam kandungan. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap faktor perkembangan anak tersebut di kemudian hari. Jadi, karena gen atau hormon yang ada di dalam tubuhnya terganggu, makanya terjadilah cacat atau kekurangan fisik pada tubuh anak tersebut terhadap anak yang mengalami difabel atau penyandang cacat. Kemudian ada infeksi. Pada infeksi ini terjadi tentunya karena ada gangguan dari eksternal, misal ada luka atau kecelakaan yang menyebabkan hal tersebut harus dibuang atau diamputasi, mulai dari kaki atau panca indera lainnya, mata, bahkan juga tangan dan juga organ fisik yang lainnya. Kemudian keracunan ini bisa juga disebabkan oleh sesuatu yang dimakan oleh ibunya saat mengandung, atau juga karena udara yang dihirup sejak kecil itu juga bisa disebabkan untuk menyebabkan orang menjadi difabel atau penyandang cacat sejak dini. Kemudian ada trauma. Nah, trauma ini lebih kepada mental atau psikis seorang anak tersebut. Jadi, hal ini sering terjadi kepada anak-anak yang mengalami tekanan mental, sehingga dia mengalami penurunan atau tidak berkembangnya pola pikirnya untuk menerima pembelajaran-pembelajaran baru, sehingga dia mempunyai rasa takut yang tinggi, mempunyai tidak kepercayaan diri. Nah, itu juga bisa menyebabkan anak tersebut menjadi anak yang berkebutuhan khusus. Maka dari itu perkembangannya tidak bertumbuh dengan baik. Jadi bisa dari cara berpikirnya, tingkah lakunya, bahkan juga pola hidupnya. Itu kalau dari trauma atau psikis. Kemudian ada kekurangan gizi. Nah, kekurangan gizi ini juga bisa menyebabkan anak menjadi cacat atau bisa digolongkan menjadi anak yang berkebutuhan khusus. Ini sering terjadi dari anak-anak usia dini atau sejak lahir yang mengalami kekurangan gizi. Sebenarnya ini terjadi karena kurangnya asupan nutrisi yang diberikan oleh orang tua, bukan karena keturunan ya, tetapi karena asupan nutrisi yang dia makan sejak dia kecil, sehingga sel-sel tubuhnya atau organ-organ tubuhnya tidak bertumbuh dengan baik, baik itu dari fisik seperti kaki, tangan, bahkan tubuhnya yang lain, dan juga pertumbuhan organ seperti otak dan juga organ-organ pencernaan yang lain. Nah, itu yang sering kita lihat terjadi kepada anak-anak yang mengalami busung lapar atau polio atau sebagainya. Itu untuk kekurangan gizi. Nah, itulah tadi ada 5 di antara banyaknya faktor penyebab anak berkebutuhan khusus atau difabel atau penyandang cacat. Oke, itu saja dari saya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada
langsung saja yang materi yang selanjutnya yang akan dibahas tadi oleh saudara Bima Bagus. Kami persilakan. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi-materi yang telah kami buat, yaitu penanganan pada anak berkebutuhan khusus. Di sini ada 4. Oke, baiklah. Yang pertama, rantai perilaku behavioral training, pelatihan perawatan diri dasar. Pelatihan perawatan diri dasar bisa dilakukan dengan orang tuanya sendiri ataupun dengan mandiri, ataupun bisa lebih lanjutnya ke dokter. Dan yang kedua, pemberian penguatan positif untuk setiap perilaku yang diinginkan. Misalnya pemberi hadiah mainan, makanan, atau pujian dan senyuman setiap anak yang hiperaktif. Mau duduk selama 30 menit atau jika anak dapat menyelesaikan tugas, berhitung, atau membaca. Contohnya, jika ada anak-anak yang sedang bermain ataupun sedang melakukan aktivitas, kita menyupport ataupun kita memberikannya mainan ataupun hadiah. Jika anak itu kita beri hadiah, dia akan senang dan kondisinya akan stabil. Oke, dan yang ketiga, terapi kognitif keperilakuan, yaitu merubah cara pandang atau melihat perspektif orang lain. Misalnya mengajak anak agresif untuk melihat pikiran orang lain yang tidak menyukai perbuatannya. Di sini dimaksudkan kita membawa anak itu ke lingkungan orang-orang yang normal. Biar dia tahu, bisa melihat orang-orang yang normal itu seperti apa, dan dia bisa berbaur dengan orang-orang yang normal. Dan yang keempat, bicara sendiri, yaitu melakukan pembicaraan positif kepada diri sendiri. Misalnya, melatih anak yang cengeng, bicara, senang, aku aman pada dirinya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Bima Bagus. Yang selanjutnya itu adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh saudara kita, saudara Sulaiman Lubis. Pada Sulaiman Lubis kami persilakan. Baik, di sini kesimpulannya, anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan istilah lain untuk menggantikan kata anak luar biasa atau ALB, atau juga yang sering kita sebut atau cacat gitu ya, yang menandakan adanya kelainan khusus. Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena karakteristik dan hambatan dimiliki, ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Bisa dikatakan anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah mereka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial, baik dalam tingkat keterbatasan maupun kelebihan. Pendidikan bagi ABK tergolong dalam jenis pendidikan khusus, jalur pendidikan non-formal, jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pembelajaran diberikan secara individual yang dikelompokkan atas dasar kelas sesuai bagian ketunaannya, dengan tenaga guru pendidikan khusus terdiri dari guru khusus berijazah S1 PK atau PLB dan S1 mata pelajaran. Sekian kesimpulan yang saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami untuk menyampaikan tentang pembahasan anak berkebutuhan khusus. Jadi semoga diharapkan untuk kedepannya kita telah belajar tentang anak berkebutuhan khusus. Kedepannya kita akan terbiasa dengan hal seperti itu. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.
Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Udah, Jack.